Kali ini saya akan mendemonstrasikan web aplikasi Wedusmart, yaitu sebuah platform manajemen dan pembelian komoditas hewan ternak. Di halaman utama ini, kita akan langsung disuguhkan menu navigasi atas, floating sidebar di sebelah kiri, dan banner selamat datang. Di navbar atas terdapat menu produk. Ketika kursor diarahkan ke sini, otomatis akan memunculkan pilihan kategori, yaitu kambing, domba, serta daging. Di sebelah kanan terdapat kotak pencarian produk, serta tombol sign in dan register karena status saat ini masih sebagai goes. Masuk ke bagian kategori peternakan. Jadi, angka di setiap kotak ini menampilkan jumlah jenis produk yang terdaftar di database secara real-time. Ketika saya klik tombol beli sekarang, dalam kondisi saat ini yang belum login, sistem akan langsung memblokir aksi dan memunculkan peringatan agar pengguna masuk ke akun terlebih dahulu. Selanjutnya, di bagian bawah, terdapat fitur informasi terbaru. Jika teks diklik, akan berpindah ke detail artikel yang utuh. Selanjutnya, kita masuk ke halaman koleksi produk melalui kategori kambing. Di sini, semua hewan ternak ditampilkan dalam bentuk kartu grid. Ketika salah satu kartu produk diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman detail produk untuk melihat foto produk, harga, usia, berat, dan deskripsi hewan. Jadi, ketika kuis mencoba mengklik tombol keranjang ataupun beli sekarang, sistem akan langsung memblokir aksi dan memunculkan pop-up untuk login terlebih dahulu. Jika halaman digeser ke bawah, terdapat informasi pelengkap seperti deskripsi produk, informasi hewan, keunggulan pengiriman, beserta estimasi, serta produk sejenis lainnya. Kita akan membuat akun baru. Klik tombol registrasi di header atas, lalu isi. Isi nama lengkap, email, serta password. Masukkan email, lalu password. Password yang saya gunakan di sini adalah 12345. Daftar sekarang. Setelah pendaftaran berhasil, sistem akan mengarahkan kita ke halaman login. Namun, sebelum masuk ke akun, kita akan menguji fitur lupa password dengan mengklik link di bawah ini. Di halaman ini, masukkan email yang terdaftar. Dan centang, captcha saya bukan robot. Lalu, kirim ke Gmail. Sistem berhasil memvalidasi dan memunculkan notifikasi bahwa link reset telah dikirim. Kita langsung saja buka Gmail dan buka pesan masuk dari sistem. Lalu klik atur ulang kata sandi. Tautan tersebut mengarahkan kita ke halaman atur ulang sandi. Ketik kata sandi baru Anda dan masukkan konfirmasi kata sandi yang sama. Saya akan mengganti menjadi 67890.
Lalu, ulangi kata sandi yang baru. Klik perbarui sandi Anda. Terakhir, kita akan kembali ke halaman login. Masukkan email beserta password. Di sini saya akan mencoba menggunakan sandi yang lama, yaitu 12345. Ketika saya klik sign in, password yang Anda gunakan salah. Selanjutnya, kita akan menggunakan password yang baru yang telah kita perbarui, yaitu 67890. Lalu kita klik sign in. Dan saat ini kita telah masuk ke dalam akun. Setelah berhasil login, tampilan header akan berubah. Kalau sebelumnya sebagai GUES hanya ada menu home dan produk, sekarang muncul menu cart, serta profil dan riwayat pesanan di pojok kiri atas. Saat tombol beli sekarang di banner diklik, kita akan langsung diarahkan ke halaman keranjang. Dikarenakan keranjang masih kosong, kita belum bisa lanjut checkout. Jadi, klik tombol kembali belanja untuk pilih produk lagi. Buka menu produk lagi dan pilih kategori. Selanjutnya, saya ingin memilih produk kembali. Di sini, apabila kita membeli produk melebihi stok yang ada, itu akan memunculkan notifikasi seperti ini. Jumlah pembelian tidak boleh melebihi stok yang tersedia. Lalu kita masukkan ke keranjang. Di halaman keranjang ini juga kita dapat mengatur jumlah hewan yang mau dibeli. Bedanya dengan status GUES, sekarang tombol keranjang dan beli sekarang sudah bisa digunakan tanpa batasan login. Semuanya sudah selesai, klik lanjutkan ke checkout. Kita masuk ke halaman konfirmasi pesanan. Isi data penerima secara lengkap. Saat memilih wilayah kota atau kabupaten tujuan, sistem otomatis menghitung dan menampilkan tarif ongkir secara real-time. Jika punya voucher diskon, masukkan kode di sini untuk memotong total pembayaran. Lalu, klik gunakan. Setelah itu, transfer DP minimal 30% ke rekening yang tertera. Lalu, upload bukti pembayaran sebelum pesanan diproses. Setelah itu, klik buat pesanan sekarang.
Setelah berhasil memesan, kita akan diarahkan ke halaman riwayat pesanan. Dan di sini ada daftar semua transaksi yang pernah kita lakukan beserta status terbarunya. Kalau salah satu pesanan diklik, sistem akan menampilkan detail pelacakan secara lengkap. Terdapat indikator status dari dipesan sampai selesai, serta info alamat pengiriman, metode pembayaran, dan bukti DP yang sedang menunggu verifikasi. Di halaman ini juga ada tombol untuk mencetak invoice resmi. Bisa dicetak ataupun disimpan PDF. Serta ada tombol langsung ke WhatsApp kalau mau tanya-tanya tentang pesanan terhadap admin. Pesanan di sini masih bisa dibatalkan sendiri selama statusnya belum dikirim. Tapi kalau barang sudah sampai dan status belum berubah, kamu bisa klik konfirmasi pesanan selesai secara mandiri. Namun, fitur selesai secara mandiri ini bisa muncul apabila bukti DP sudah diverifikasi oleh admin. Dan yang terakhir, buka halaman profil untuk melihat ringkasan transaksi. Di bawah ini, info akun, ada kontak, total order, diproses, dikirim, dan selesai. Bisa diklik untuk melihat detail pesanan sesuai statusnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ketampilan admin. Untuk yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ke dalam akun admin melalui tombol sign in di atas. Masukkan email serta password admin. Pertama, kita masuk ke halaman dashboard utama admin. Di sini tampilannya sekilas mirip dengan sisi pembeli, namun di sini sebenarnya admin itu dibekali menu kendali fitur manajemen yang jauh lebih luas. Di sini admin bisa menambahkan pengumuman terbaru untuk peternak melalui tombol tambah informasi. Lalu klik posting informasi. Dan juga bisa menghapus maklumat lama yang sudah tidak berlaku. Selanjutnya, masuk ke halaman produk. Untuk memperbarui stok peternakan, admin bisa menambahkan komoditas hewan atau daging baru secara instan di sini. Di sini kita akan mencoba untuk tambah produk. Kita akan masukkan nama produk. Masukkan kategori. Usia di sini dalam satuan bulan. Berat dalam satuan kilo. Jumlah stok serta harga. Keterangan singkat berupa seperti sehat. Deskripsi lebih detail.
Upload gambar produk. Di sini kita bisa menambahkan foto produk dengan maksimal foto 15. Apabila sudah, tinggal kita klik simpan produk. Setelah itu, mari kita lihat di bagian domba. Sudah masuk domba Garut. Kita lihat detailnya. Kita bisa lihat foto-fotonya lebih jelas dengan mengeklik gambar. Selanjutnya, terdapat fitur menu kelola yang berisi lihat semua produk, lalu untuk mode edit, misal kita asal ya ganti menjadi domba Bandung. Lalu kita simpan. Dan untuk selanjutnya menu kelola yang terakhir yaitu mode hapus. Di sini cara menghapusnya gampang sekali, tinggal klik card produk yang ingin dihapus, lalu klik OK. Lihat, produk yang sudah diklik hapus tadi sudah tidak ada. Lalu sebelum kita masuk ke menu order, bisa kita lihat di bagian menu header atas terdapat notifikasi angka berwarna merah. Notifikasi ini menandakan jumlah pesanan baru yang masuk dari customer. Badge merah ini akan tetap muncul selama status pesanan masih diproses, dan otomatis menghilang jika pesanan sudah dikirim, selesai, atau dibatalkan. Sekarang, kita masuk ke menu order. Di halaman manajemen pesanan ini, admin bisa mengelola semua transaksi dari customer. Terlihat di sini, ada satu pesanan masuk dengan status alur masih diproses, dan status finansialnya tercatat belum bayar. Kita klik tombol kontrol di sebelah tombol kirim ini untuk langsung masuk ke halaman detail pelacakan. Pada bagian bukti lampiran customer ini, admin bisa mencocokkan foto screenshot yang dikirim pembeli dengan mutasi rekening asli kita. Jika dana dipastikan sudah masuk dan nominalnya sesuai, kita klik tombol konfirmasi DP benar. Tindakan ini langsung mengubah status finansial konsumen dari yang awalnya belum bayar menjadi DP 30% terkonfirmasi. Kita klik lihat detail lagi. Sama seperti di sisi pembeli, di halaman ini admin juga disajikan lini masa tracking pesanan. Bedanya, di mode admin, kita punya kontrol penuh untuk mencetak invoice distribusi serta menghubungi konsumen. Kita juga masih bisa membatalkan transaksi selama statusnya masih diproses. Perlu diingat, jika pesanan sudah terlanjur dikirim ataupun selesai, opsi pembatalan ini akan otomatis dikunci demi keamanan data. Jika komoditas siap diantar, klik tombol kirim atau klik tombol selesai jika sudah terima. Fungsi notifikasi merah di atas adalah pengingat instan bagi admin bahwa ada pesanan yang belum dikirim.
Begitu statusnya diubah menjadi dikirim atau selesai, notifikasi itu otomatis hilang. Selanjutnya, kita masuk ke menu Sales Report. Halaman ini digunakan untuk menyaring laporan penjualan komoditas berdasarkan rentang tanggal. Kita contohkan filter dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2026. Lalu kita klik filter data. Di sini, sistem akan langsung menampilkan semua transaksi di bulan Juni tersebut, lengkap dengan total rekapitulasi pendapatan di bagian bawah tabel. Terakhir, admin bisa klik tombol export data untuk mengunduh laporan dalam format PDF atau langsung mencetaknya sebagai arsip bersih. Selanjutnya, kita masuk ke halaman profil admin. Di sini tertera informasi data diri admin mulai dari nama, email, hingga nomor handphone operasional. Pada halaman ini juga terdapat menu kelola sistem distribusi. Kita bisa klik buka manajemen ongkos kirim untuk mengatur tarif pengiriman. Di menu ini, admin dapat mendaftarkan wilayah jangkauan baru dengan mengisi nama provinsi, kabupaten atau kota, serta menentukan nominal tarif ongkirnya sendiri. Contohnya, kita langsung saja klik daftarkan kota baru, lalu oke. Kita coba cari, dan ternyata sudah di paling atas, Sumatera Utara, Medan dengan tarif distribusi sebesar 250.000. Di sini kita bisa mengedit, kita coba edit untuk mengganti nominalnya tarif ongkirnya menjadi 300. Kalau kita simpan, dan bisa. Selanjutnya tindakan lainnya juga bisa dihapus. Klik hapus, oke. Dan terhapus. Tepat di bawahnya, ada fitur pembuatan voucher untuk customer. Admin tinggal memasukkan kode promo baru beserta nominal potongan harganya. Contohnya, dengan potongan harga 150.000. Kita klik simpan voucher, berhasil. Lalu kita bisa lihat di menu lihat voucher admin. Terdapat voucher-voucher yang telah kita masukkan. Di sini bisa untuk menghapus voucher lama yang mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Dan yang terakhir, di bagian paling bawah halaman, sistem menyajikan ringkasan pesanan berupa statistik secara cepat, yaitu ringkasan pesanan. Di sini admin bisa melihat langsung total orderan yang masuk, jumlah barang yang sedang diproses, pesanan yang sedang di perjalanan, hingga riwayat transaksi yang telah selesai. Kita klik total order. Di sini menunjukkan orderan-orderan yang telah masuk dari customer. Lalu diproses, dikirim, dan selesai. Lalu dibatalkan.
Itu tadi adalah keseluruhan fitur pada Wedus Smart, mulai dari mode GUES, sisi user, sampai halaman admin. Sebagai GUES, pengunjung bisa langsung melihat katalog produk dan detail hewan tanpa perlu login terlebih dahulu. Setelah login sebagai user, pelanggan bisa mengatur keranjang, melakukan check-out, klaim voucher, hingga memantau status pesanan secara real-time. Sementara di sisi admin, semua proses operasional dikelola dalam satu dashboard, mulai dari menambah produk, memverifikasi pembayaran, mengatur pengiriman, membuat voucher, sampai memantau laporan penjualan dan distribusi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, alurnya jadi mulus dari awal sampai akhir, baik untuk calon pembeli, pelanggan tetap, maupun pengelola peternakan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga demo ini membantu memahami alur kerja Wedus Smart secara utuh. Sampai jumpa di video berikutnya.